Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Om Tom. Gara-gara Om Tom, banyak orang berspekulasi. Apakah doi ditahan karena ada unsur politis atau murni hukum? Kita nggak tahu di belakang itu. Tapi sepatutnya kita dukung apa yang dilakukan pemerintahan Prabowo Gibran memberantas semua korupsi. Bagaimana pandangan pakar hukum dan juga Bung Ade Armando terkait penahanan Tom Lembong ini? Apakah ada yang akan menyusul usai Tom ditersangkakan? Mari kita simak bersama videonya. Let's go. Bersama kami melihat konstruksi yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung kepada publik kemarin, menurut Anda sudah tepat tidak kalau kemudian Tom ini ditetapkan sebagai tersangka? Ya, kalau lihat konstruksinya sekilas sudah jelas. Produksi gula berlimpah, berjibun. Kok ya impor? Satu, impornya itu kepada pihak swasta, harusnya kepada pihak BUMN. Itu sudah kelihatan sekali konstruksi sebagai sifat melawan hukum. Kan di dalam pasal 2, pasal 3 itu barang siapa, ya kan, melawan hukum kan, memperkaya diri orang lain, menggunakan jabatannya sebagai menteri. Nah, disinilah saya kira sebagai bentuk konstruksi yang sangat mudah sekali bahwa impor yang disetujui oleh kementerian untuk kepentingan kelompok dalam tanda petik, karena harus pertanyaannya kenapa bukan BUMN, pihak swasta. Satu, kenapa sudah surplus kok dia melakukan suatu impor? Ini saya kira perlu dipertanyakan. Sehingga kalau toh sampai seperti ini ya kita apresiasi. Karena ini suatu tindakan-tindakan yang sangat merugikan, membuat situasi gula itu menjadi tidak jelas harganya karena melimpah, sudah melimpah tambah impor lagi kan. Itu bahkan kasihan pedagang-pedagang kecil, sehingga tindakan ini suatu yang kita apresiasi gitu, Mas. Oke, melihat nilai kerugian negara perkiraannya 400 miliar rupiah, kemudian bagaimana cara pihak Kejaksaan Agung bisa mendalami kasus ini untuk membuka peluang-peluang terjadinya potensi tindak pidana lain begitu? Ya, disinilah dalam suatu korupsi itu tidak sendiri, Mas. Tadi Kak Pusper sudah menyatakan ada pihak swasta. Ini suatu menarik. Sekarang nanti pihak siapa saja? Satu. Kedua, dari PT-PT perusahaan swasta itu siapa saja yang diberikan kesempatan impor? Saya kira harus dipanggil semua. Ini yang menarik. Jadi tidak hanya berdiri pada Pak T, kemudian Pak L yang sekarang dilakukan suatu tersangka, tapi perusahaan siapa saja yang menerima. Ini yang sebagai bentuk objektivitas dalam suatu penanganan perkara. Sehingga dalam penanganan perkara ini jelas tidak ada yang ditutupi. Kan begitu. Oke, kalau melihat Anda sebuah dalam rangkaian setidaknya untuk saat ini sudah jelas bahwa ada upaya tindak pidana di sini, tapi di sisi lain ada yang melihat bahwa ini tampaknya ada upaya politisasi di balik kasus ini. Kita ingat bahwa dalam pemilu kemarin dia bagian dari tim pemenangan dari salah satu pasangan calon. Dan ini jarak waktunya cukup lama, kasusnya 2015, tapi kemudian diumumkan dan ditindak ini baru di tahun 2024. Merespon itu gimana? Ya, kalau pendapat politik sah-sah aja lah. Tapi kalau saya melihatnya tidak. Sekarang pertanyaan cut off-nya, laporannya kapan? Apakah baru 2022 kemarin? Nah, kita lihat laporannya, pengaduannya. Kan tidak semua penegak hukum itu kalau tanpa laporan sulit mengetahui. Laporan-laporan yang masyarakat melaporkan kepada Kejaksaan Agung, lah Kejaksaan Agung memeriksa. Berarti kan 1 tahun sebelumnya itu sudah ada suatu penyelidikan. Itu walaupun perkaranya perkara 15. Ini yang kita apresiasi, Mas Tifal. Kenapa? Kalau itu 15, sekarang 2004, potensi nanti kalau mulur-mulur bisa daluarsa. Kita harus berpikir positif. Jadi kita harus apresiasi Kejaksaan. Sekarang itu 2015, pemeriksaan saya kira laporannya itu adalah mungkin 22, 23 baru bergerak. Karena penegak hukum, apakah itu polisi, apakah itu jaksa, ketika menerima laporan harus bertindak. Kalau ketika belum bertindak. Karena agak sulit. Bukti awal dicari itu berdasarkan laporan yang ada. Siapa? Laporan masyarakat. Apakah itu taran politik? Walau alam. Tapi itulah bukti yang ditemukan dalam suatu fakta di dalam pemeriksaan awal. Kan itu loh. Oke. Penahanan Thomas Lembong ini dengan segera menarik perhatian masyarakat.
Tom ini tidak bertampang seperti koruptor, bahkan bisa dibilang masa lalu Tom sangat mengesankan. Pria kelahiran 4 Maret 1971 ini mendapatkan gelar sarjana ilmu desain urban dan arsitektur dari salah satu perguruan tinggi terbaik di Amerika, Universitas Harvard, pada 1994. Sempat menempuh pekerjaan di sektor finansial swasta, Tom menjabat pejabat senior di Badan Penyihatan Perbankan Nasional pada tahun 2000. Lembaga ini dibentuk pemerintah Indonesia untuk merestrukturisasi sejumlah bank dan mengurus kredit macet di kalangan swasta akibat krisis keuangan yang melanda negara-negara di Asia pada 1997 dan 1998. Karirnya terus berkembang hingga ia ditunjuk menjadi Menteri Perdagangan pada Agustus 2015. Dia sendiri mengenal Jokowi saat sang presiden masih menduduki jabatan Gubernur DKI pada 2013. Tom kala itu menjadi penasihat ekonomi sekaligus penulis pidato Jokowi yang berstatus Gubernur DKI. Karena posisinya itulah ia mengenal cukup dekat keluarga Jokowi. Pada Juli 2016, Jokowi memberikan posisi baru kepadanya, yaitu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Tapi hubungan keduanya tak berlanjut saat Jokowi memulai kepresidenannya pada periode kedua. Pada Oktober 2019, Thomas tak lagi duduk di kabinet ataupun memimpin sebuah lembaga negara. Tom lalu beralih kapal. Pada 2021, Tom Lembong ditunjuk oleh Anies Baswedan yang ketika itu menjabat Gubernur DKI menjadi Ketua Dewan PT Jaya Ancol. Tom lalu menyokong Anies yang berkompetisi pada pemilihan presiden 2024. Dia berperan sebagai salah satu pucuk pimpinan di tim pemenangan Anies kala itu. Dalam pertarungan itu, Tom berposisi kritis terhadap Jokowi dan Gibran. Dalam sejumlah kesempatan berbicara, Tom mengatakan Jokowi telah berubah. Media juga menyiarkan bagaimana dalam perdebatan Cawapres, Gibran berulang kali menyebut nama Tom saat menanggapi Caimin sebagai Cawapres Anies. Pertama, Gibran menyindir Caimin mendapat contekan dari Tom. Kedua, Gibran menyatakan keheranannya bahwa Caimin tak paham akronim LFP, padahal Tom pasti sering berdiskusi dengan sang Cawapres. Ketiga, Gibran bertanya apakah Caimin anti nikel seperti Tom Lembong. Ketika itu Tom hanya berkomentar bahwa dia sudah memberikan contekan pada Jokowi selama bertahun-tahun mendampinginya. Karena konteks itulah banyak pihak menduga-duga bahwa Tom sekarang ditahan bukan semata-mata karena tuduhan korupsi. Tom dianggap sekedar dicari-cari kesalahannya. Salah satu pertanyaan yang sering dilontarkan adalah mengapa baru sekarang Tom diperiksa, padahal kasus pengimporan gula ini terjadi pada 2015, artinya 9 tahun yang lalu. Di medsos tersebar data yang menunjukkan banyak menteri perdagangan sesudah Tom yang juga melakukan impor gula. Misalnya saja, Enggar Tias Tolukita pengganti Tom mengimpor 15 juta ton. Lalu, Agus Suparmanto, Menteri Perdagangan pada 2019 sampai 2020 mengimpor 9,5 juta ton. Lantas, Muhammad Lutfi, Menteri Perdagangan 2020-2022 mengimpor 13 juta ton dan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan 2022-2024 mengimpor 18 juta ton. Bagaimana dengan mereka? Tanya netizen. Buat saya, kalau ada indikasi serupa, seharusnya Kejaksaan Agung melakukan hal yang sama, menyelidiki para menteri itu. Tapi yang harus diingat, Tom dituduh korup bukan hanya karena mengimpor gula. Dia dianggap bersalah karena pertama-tama menugaskan 9 perusahaan swasta melakukan impor, sementara peraturan yang dia tanda tangani sendiri menyatakan yang boleh mengimpor hanyalah BUMN. Lebih jauh lagi, para perusahaan swasta itu kemudian mengolah gula mentah itu menjadi gula kristal dan kemudian menjual gula itu kepada PPI yang memperoleh keuntungan besar karena praktek tersebut. Jadi kita tak bisa dengan mudah mengatakan hanya Tom yang kena sasaran tembak sementara yang lain dibiarkan melenggang. Yang harus diselidiki adalah apakah Enggar Tiasto, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, dan Zulkifli Hasan juga melakukan praktek impor tanpa BUMN. Untuk sementara kita berprasangka baik saja dulu.
Karena apa yang dilakukan Kejaksaan Agung memburu para koruptor ini luar biasa penting. Kejaksaan Agung sendiri membantah bahwa mereka melakukan politisasi hukum. Menurut mereka, kasus Tom ini diusut sejak Oktober 2023. Penyidikan dalam perkara ini sudah berlangsung 1 tahun dengan jumlah saksi sekitar 90, kata Direktur Penyidikan Kejagung Abdul Kohar. Sebagai masyarakat, kita berharap saja pembongkaran kasus Tom Lembong ini bisa berjalan terus dan berjalan mulus. Korupsi adalah kejahatan luar biasa di Indonesia. Presiden Prabowo sendiri sudah berulang kali menegaskan pemerintahnya akan memerangi korupsi dengan segenap daya. Kita dukung Kejaksaan Agung, kita dukung pemerintahan Prabowo melanjutkan perang mereka. Seperti dikatakan Tom, kita serahkan pada Tuhan. Karena Tuhan juga yang paling menentukan. Ya, tadi begitulah apa kata pakar hukum yang menjelaskan bahwasannya ada unsur kejahatan di situ. Atau kalau gua baca-baca begitu, kalau gua baca dari penilaian pakar hukum itu kayaknya keteledoran yang membuat Tom Lembong menjadi tersangka. Ini, ya, beliau memang orang pinter lah, nggak ada wajahnya tuh wajah koruptor, nggak ada. Kayaknya keren banget deh. Bahkan latar belakangnya tuh luar biasa pintar. Tapi ya mungkin ada salah langkah beliau, terus ada yang tidak suka melaporkannya dan akhirnya menjadi tahanan. Kan baru-baru ini aja beliau Om Tom ini dilaporkan ya tahun 2022 apa 2023 tadi katanya. Nah, tapi kita nggak boleh asal nuduh seperti Bung Rocky yang memperkirakan bahwasannya ini dendam politik, dendam Jokowi. Itu mah jauh. Nggak mungkin Pak Jokowi yang kekuatan itu. Kalau selama gue ikutin Pak Jokowi ya, kayaknya beliau bukan orang jahat seperti yang diperkirakan Rocky itu. Ya. Bagaimana menurut pendapat kalian nih? Silakan tulis komentar di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.